Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Teddy Supriyadi, SHI MAG, selaku dosen pembimbing mata kuliah pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, serta rekan-rekan yang berbahagia. Perkenalkan, saya Kintan Rahayu Rahmat dengan NIM 2177297. Saya bersama rekan-rekan saya, Iis Rumaesoh, Adriansah, Dera, dan Bahdiar akan mempresentasikan konstitusi dan negara. Baik, sebelumnya saya akan menyampaikan pengantar materi. Apa itu konstitusi? Konstitusi adalah jaminan yang paling efektif dalam menjaga kekuasaan di dalam negara, agar tidak disalahgunakan dan HAM tidak dilanggar. Selebihnya akan dipaparkan oleh teman-teman saya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis Rumaesoh dengan NIM 2108218. Saya di sini akan memaparkan materi tentang negara. Yang ke-1, pengertian negara. Secara etimologi, kata negara berasal dari kata stat, dari bahasa Belanda dan Jerman, state dari bahasa Inggris, dan etat dari bahasa Perancis, sedangkan status atau statum dari bahasa Latin. Kata-kata tersebut berarti meletakkan dalam keadaan berdiri, menempatkan atau membuat berdiri. Negara merupakan kelanjutan dari keinginan manusia untuk bergaul dengan orang lain dalam rangka menyempurnakan segala kebutuhan hidupnya. Semakin luas pergaulan manusia, semakin banyak pula kebutuhan, sehingga bertambah besar kebutuhannya akan suatu organisasi negara yang akan melindungi dan memelihara keselamatan hidupnya. Sedangkan menurut para ahli, menurut Georgi Jelinek, negara adalah organisasi kekuasaan dari kelompok manusia yang telah berkediaman di suatu wilayah tertentu. Sedangkan menurut Ed Joko Soentono, negara adalah organisasi manusia yang berada di bawah pemerintahan yang sama. Sifat-sifat negara. Yang ke-1, sifat memaksa. Artinya, semua peraturan perundangan yang berlaku diharapkan akan ditaati, sehingga keamanan dan ketertiban negara pun akan tercapai. Untuk mencapai hal tersebut, negara dilengkapi kekuatan fisik secara legal seperti adanya polisi, tentara, dan alat hukum lainnya. Yang kedua, sifat monopoli. Artinya, negara berhak menentukan tujuan bersama masyarakat, menentukan mana yang boleh dan tidak boleh, mana yang baik dan bertentangan dengan tujuan negara dan masyarakat. Yang ketiga, sifat mencakup semua. Artinya, segala peraturan perundangan yang berlaku adalah untuk semua orang, semua warga tanpa kecuali. 3. Unsur-unsur pembentuk negara. 1. Rakyat. Rakyat suatu negara adalah semua orang yang secara nyata berada dalam wilayah suatu negara yang tunduk dan patuh terhadap peraturan dalam negara tersebut. Sedangkan wilayah merupakan salah satu unsur mutlak bagi suatu negara. Jika warga merupakan dasar personal suatu negara, maka wilayah merupakan landasan atau landasan fisik negara. Suatu bangsa nomaden tidak mungkin mempunyai walaupun mereka memiliki warga dan penguasa sendiri. Wilayah suatu negara biasanya terdiri atas wilayah daratan, lautan, dan teritorial yang berdaulat. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam negara yang terhadap seluruh wilayah dan segenap rakyat negara itu. Pemerintah bisa dibedakan dalam arti sempit dan luas. Pemerintah dalam arti sempit meliputi seluruh alat perlengkapan negara yang melaksanakan fungsi pemerintahan saja, seperti eksekutif dan legislatif. Sedangkan pemerintahan dalam arti luas adalah keseluruhan alat perlengkapan negara yang memegang kekuasaan negara, meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif, dan kekuasaan lainnya. Perkenalkan, nama saya Adriansah Rizky Fauji dengan NIM 2108612. Di sini saya akan menjelaskan tentang asal mula terjadinya negara. Tiap negara memiliki pengalaman berbeda dalam hal terjadinya negara hingga diakui negara alin. Ada beberapa cara untuk mengetahui asal mula terjadinya suatu negara, yaitu secara faktual, yaitu cara mengetahui asal mula terjadinya negara
berdasarkan fakta nyata yang dapat diketahui melalui sejarah lahirnya negara tersebut. Yang kedua, secara teoritis ada beberapa teori terbentuknya negara, yaitu teori ketuhanan, yaitu segala sesuatu yang terjadi di dunia atas kehendak Tuhan, termasuk terjadinya negara. Yang kedua, teori kekuasaan, yakni negara terbentuk atas dasar kekuasaan yang diciptakan orang yang paling kuat dan berkuasa. Yang ketiga, teori perjanjian masyarakat, kontrak sosial. Negara terjadi karena adanya perjanjian masyarakat untuk mendirikan negara dan memilih penguasa yang akan memimpinnya. Yang keempat, teori hukum alam, yakni terjadinya negara hukum alam yang bersifat universal dan tidak berubah berdasarkan pertumbuhan. 1. Secara primer. 2. Secara sekunder. Tujuan dan fungsi negara. Tujuan negara. 1. Teori kekuasaan. Menurut Sang Yang, tujuan negara adalah memperoleh kekuasaan yang sebesar-besarnya dengan cara menjadikan rakyatnya miskin, lemah, dan bodoh. Sementara Machiavelli mengatakan bahwa tujuan negara adalah kekuasaan yang digunakan untuk mencapai kebesaran dan kehormatan negara. Yang kedua, teori perdamaian dunia. Menurut Dante Alighieri, tujuan negara adalah untuk menciptakan perdamaian dunia yang dapat dicapai apabila seluruh negara dalam satu kerajaan dunia dengan undang-undang yang seragam bagi semua negara. Yang ketiga, teori jaminan hak dan kebebasan. Yang ketiga, teori jaminan hak dan kebebasan. Tokoh teori ini adalah Kant dan Krenenbung. Keduanya menganjurkan agar hak dan kebebasan warga negara terjamin di dalam negara harus dibentuk peraturan atau undang-undang. Keduanya memiliki perbedaan di mana menurut Immanuel Kant perlunya dibentuk negara hukum klasik, negara sebagai penjaga malam. Sedangkan Krenenbung menghendaki dibentuknya negara hukum modern. Fungsi negara. Yang ketiga, teori jaminan hak dan kebebasan. Tokoh teori ini adalah Kant dan Krenenbung. Keduanya menganjurkan agar hak dan kebebasan warga negara terjamin di dalam negara harus dibentuk peraturan atau undang-undang. Keduanya memiliki perbedaan di mana menurut Immanuel Kant perlunya dibentuk negara hukum klasik, negara sebagai penjaga malam. Sedangkan Krenenbung menghendaki dibentuknya negara hukum modern. Fungsi negara. Menurut G.A. Jacobsen dan M.H. Lipman ada 3 fungsi negara, yaitu fungsi esensial, yaitu fungsi yang diperlukan demi kelanjutan negara. Fungsi ini meliputi memelihara angkatan perang untuk mempertahankan serangan dari luar dan pergolakan dari dalam. Yang kedua, memelihara angkatan kepolisian untuk memberantas kejahatan. Yang ketiga, memelihara pengadilan untuk mengadili elegaran hukum. Yang keempat, mengadakan hubungan dengan luar negeri. Yang kelima, mengadakan pemungutan pajak. Fungsi jasa yaitu aktivitas yang mungkin tidak ada apabila tidak diselenggarakan oleh negara seperti pemilihan fakir miskin, pembangunan jalan, jembatan, dan lain-lain. Fungsi ketiga, peniangan fungsi ini dapat dilaksanakan oleh individu dengan tujuan memperoleh keuntungan, bisa juga dilaksanakan oleh negara dengan pertimbangan bahwa modal swasta tidak mencukupi. Menurut R.M. Mar Iver dalam bukunya Modern State 1926 dan The Web of Government 1947, 1. Memelihara ketertiban dalam batas-batas wilayah negara. 2. Konservasi, penyelamatan, dan perkembangan. Menurut Van Vollenhoven, ada 4 fungsi negara yang dikenal dengan nama catur praja, yaitu fungsi menyelenggarakan pemerintah, Bestur, fungsi mengadili, Rechtspark, fungsi membuat peraturan, Regeling, dan fungsi ketertiban dan kedamaian, Politi.
Menurut John Locke, membagi fungsi negara menjadi 3, yaitu fungsi legislatif, membuat undang-undang, eksekutif, membuat peraturan dan mengadili, dan federatif, mengurus urusan luar negeri, perang, dan damai. Menurut Montesquieu, membagi fungsi negara menjadi 3, yaitu fungsi legislatif, membuat undang-undang, eksekutif, melaksanakan undang-undang, dan yudikatif, mengawasi dan mengadili agar setiap peraturan ditaati. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahtiar Dwi Adi Septiawan dengan nomor NIM 2108601. Di sini saya mendapat bagian untuk menjelaskan tentang hakikat konstitusi, yang di dalamnya terdapat pengertian konstitusi dan macam-macam konstitusi. Bagi suatu negara, konstitusi keberadaannya mutlak diperlukan. Konstitusi bukan hanya diperlukan untuk membatasi wewenang penguasa, melainkan lebih dari itu, yaitu untuk menjamin hak rakyat, mengatur jalannya pemerintahan, mengatur organisasi negara, merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Secara historis, memang konstitusi pada awalnya dibentuk untuk membatasi kekuasaan raja yang pada saat itu bertindak sewenang-wenangnya. Lalu ada pengertian konstitusi. Istilah konstitusi secara etimologis berasal dari constitution, berasal dari bahasa Inggris, constituti berasal dari bahasa Belanda, constitution berasal dari bahasa Jerman, constitutio berasal dari bahasa Latin, yang keseluruhannya berarti undang-undang dasar atau hukum dasar. Lalu dalam perkembangannya, istilah konstitusi mempunyai dua arti, yaitu arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, konstitusi berarti keseluruhan dan ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar. Seperti halnya hukum dasar pada umumnya, hukum dasar juga tidak selalu berbentuk dokumen tertulis. Lalu yang kedua ada dalam pengertian sempit atau terbatas. Konstitusi berarti piagam dasar atau undang-undang dasar, yaitu suatu dokumen lengkap mengenai peraturan-peraturan dasar negara. Undang-Undang 1945, Konstitusi Amerika Serikat tahun 1787, Konstitusi Prancis 1789, Konstitusi Federasi Swiss tahun 1848 merupakan contoh-contoh konstitusi dalam arti sempit. Lalu menurut L.G. van Apeldoorn, pada dasarnya pengertian konstitusi berbeda dengan UUD. Undang-undang dasar hanyalah bagian tertulis dari konstitusi, sedangkan konstitusi memuat baik hukum dasar yang tertulis maupun tidak tertulis. Selanjutnya ada macam-macam konstitusi. Menurut K.C. Ware, konstitusi dapat diklasifikasikan atau di atas konstitusi tertulis dan tidak tertulis, konstitusi fleksibel, luwes, dan konstitusi rigid, tegas atau kaku. Yang pertama ada konstitusi fleksibel. Konstitusi fleksibel adalah konstitusi yang dapat diubah melalui proses yang sama dengan undang-undang. Artinya perubahan ini dilakukan melalui cara yang tidak sulit seperti melalui pemungutan suara. Lalu yang kedua ada konstitusi rigid, tegas atau kaku. Konstitusi rigid adalah konstitusi yang perubahannya dilakukan melalui cara-cara atau proses khusus. Konstitusi Amerika Serikat, Australia, Swiss, Prancis, dan Norwegia adalah contoh konstitusi jenis ini. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darius Nindar, NIM 2108580. Di sini saya akan membahas tentang hubungan falsafat negara dan konstitusi dan perbandingan konstitusi antar negara. Dan di sini kita akan memulai dari materi yang pertama, yaitu dasar filsafat konstitusi. Isi konstitusi setiap negara berbeda-beda, baik dalam materi dan semangatnya maupun
daya jangkau atau wilayah berlakunya, serta sistematikannya. Namun pada bagian awal konstitusi biasanya dikemukakan dasar filsafatnya sebuah negara. Hal ini dapat merupakan konsideran bagi pembentukan konstitusi itu. Ada kalanya dasar negara juga dikeluarkan dalam bentuk deklarasi atau pernyataan tersendiri yang mendahului konstitusi itu. Di samping itu, dasar negara juga dapat secara implisit terdapat dalam pembukaan atau mukadimah konstitusi. Dan di sini konstitusi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu isi konstitusi, diktum konstitusi, dan cara mengubah konstitusi. Isi konstitusi adalah tiap negara memiliki isi konstitusi yang berbeda-beda, baik materi, semangat, maupun daya jangkau serta sistematiknya. Dalam filsafat, konstitusi dapat berupa konsideran-konsideran atau dasar-dasar pertimbangan sebagai pengantar sesuatu ketetapan atau undang-undang dasar. Bagi pembentukan konstitusi tersebut serta menyebutkan asas dan tujuan negara. Konstitusi juga ada kalanya dikeluarkan dalam bentuk deklarasi atau pernyataan tersendiri yang mendahului konstitusi tersebut. Diktum konstitusi. Dalam pasal pertama, konstitusi pada umumnya tercantum identitas negara, daerah, bangsa, bahasa, bendera, lagu kebangsaan, dan lambang negara. Kemudian dilanjutkan dengan sifat negara, dan bentuk pemerintahan, kedaulatan, serta bagaimana menjalankannya. Selanjutnya dinyatakan jaminan-jaminan bagi hak-hak asasi dan kebebasan-kebebasan dalam dasar manusia. Nama-nama lembaga di bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ketentuan susunan organisasi, cara pembentukan dan wewenangnya, serta kedudukan dan hubungannya satu sama lain. Pada bagian akhir konstitusi itu biasanya disebutkan bagaimana cara prosedur dan mengubah konstitusi tersebut. Dan yang ketiga adalah cara mengubah konstitusi. Menurut Miriam Mudiarjo, ada 4 macam prosedur dalam perubahan konstitusi, yaitu sidang badan legislatif dengan ditambah beberapa syarat, misalnya pencapaian quorum dan jumlah minimum untuk menerimanya. Yang kedua, referendum, yaitu permintaan pendapat rakyat tentang perlunya perubahan atau tidak terhadap konstitusi. Yang ketiga, melalui negara-negara bagian dalam negara federal. Yang keempat, melalui musyawarah khusus atau special convention. Dan di Indonesia, prosedur perubahan konstitusi diatur dalam pasal 37 dalam UUD 1945 dan peraturan lainnya seperti ketetapan MPR No. 1 MPR 1983. Dan materi yang kedua adalah perbandingan konstitusi antar negara. Jika kita bandingkan dengan konstitusi negara lain, kita dapat melihat adanya persamaan maupun perbedaan dan kandungan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia. Berikut ini adalah perbandingan Undang-Undang Dasar 1945 dengan konstitusi negara liberal dan sosial komunis. Salah satunya konstitusi Republik Indonesia, Undang-Undang 1945, kepala negara adalah seorang presiden, terdapat dalam pasal 6. Menggunakan sistem pemerintahan presidensial, pasal 4 dan 17. Menerapkan sistem pembagian kekuasaan eksekutif dipegang seorang presiden dibantu 1 wakil presiden dan para menteri, terdapat dalam pasal 17. Dan yang kedua, konstitusi negara liberal yang bisa kita contoh dari negara Amerika Serikat, yaitu kepala negara adalah seorang presiden, menggunakan sistem pemerintahan presidensial, menerapkan sistem pemisahan kekuasaan eksekutif dipegang oleh seorang presiden untuk masa jabatan 4 tahun, kekuasaan legislatif dipegang oleh Kongres atau House of Representatives dan Senat. Dan yang ketiga, konstitusi negara sosialis atau konstitusi Stalin. Salah satu negara sosialis komunis adalah Uni Soviet yang telah bubar pada tahun 1991. Pemerintahan Uni Soviet bersandar pada konstitusi Stalin yang mempunyai ciri khas sebagai berikut, yaitu adalah
Paham yang dianut adalah Marxisme-Leninisme dalam bentuk pemerintahan Republik Sosialis, terdapat pada chapter 1 artikel 1. Lembaga negara yang menyelenggarakan pemerintahan, terdapat pada chapter 3 art 30, adalah Soviet tertinggi yang terdiri dari MPR, perwakilan rakyat, perwakilan republik, republik negara bagian, presidensium Soviet tertinggi. Selanjutnya materi-materi bertanggung jawab kepada presidensium Soviet tertinggi. Hanya terdapat satu partai politik, dan itulah sedikit materi yang bisa saya paparkan. Sebenarnya maaf jika banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyebutkan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. 1. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Penghapusan doktrin duwi fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. 3. Penegakan supremasi hutan dan penghormatan hak asasi manusia serta penghambatan korupsi, kolusi, dan nepotisme. 4. Presentasi atau hubungan yang adil antara pusat dan daerah. 5. Mewujudkan kebebasan pers. 6. Mewujudkan kehidupan demokrasi. Undang-Undang Dasar 1945 atau Konstitusi. 1. Penetapan Undang-Undang Dasar atau Konstitusi Indonesia. 2. Perubahan Konstitusi atau Undang-Undang Dasar di Indonesia. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia telah sesuai dengan pasal 3 dan pasal 37 yang menyatakan MPR berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, dan untuk mengubah undang-undang dasar sekurangnya 2/3 dari jumlah MPR harus hadir putusan tambahan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang lain. 3. Undang-Undang 1945 amandemen dibagi menjadi 2, yaitu 1. Pembukaan Undang-Undang Dasar amandemen. 2. Sistem pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar hasil amandemen 2002. 4. Negara Indonesia adalah negara hukum. Tujuan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Menyampaikan aturan dasar mengenai tatanan negara dalam mencapai tujuan nasional. 2. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat. 3. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan hak asasi manusia. 4. Menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokrasi dan modern. 5. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan konstitusional, aturan dasar mengenai jaminan konstitusional dan kewajiban negara, mewujudkan kesejahteraan sosial. 6. Melengkapi aturan dasar yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara. 7. Menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan bernegara dan berbangsa agar sesuai dengan pertimbangan aspirasi, kebutuhan, serta kepentingan dalam berbangsa dan bernegara. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dan rekan-rekan saya sampaikan. Untuk selebihnya, saya mohon maaf jika ada kekurangan yang disengaja maupun tidak disengaja, ataupun ada salah kata, saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.